Shalom, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan beribadah Partangyangan Wek secara live streaming. Seluruh pendeta dan parhalado mengucapkan selamat beribadah. Sebelum memulai, kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi nomor 558 ayat 1 dan 2. Allah Bapa kau memberi. Membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakannya dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan bawaan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita berdoa syafaat. Mari kita angkat doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita yang kami rasakan, kami mengucap syukur atas berkat, penyertaan dan kasih-Mu, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini, yang ada di tempat ini dan di tempat kami masing-masing, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengar dan pelajari tidak berlalu sia-sia. Namun biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk semakin dekat dengan-Mu, sehingga hidup kami semakin diberkati. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap perkataannya, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Berkati juga pelayanannya dan kehidupan keluarganya. Ya Tuhan, pada kesempatan ini ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, doa dan pergumulan kami. Namun biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, berkati pengobatannya yang mereka jalani dan juga para medis yang merawat mereka, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena ditinggalkan saudara yang mereka kasihi, kiranya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan dan ketabahan bagi mereka. Ya Tuhan Allah, pada saat ini sebagian besar di dunia ini termasuk negara kami Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 atau virus corona. Kami memohon biarlah kiranya Tuhan boleh singkirkan virus ini dari kehidupan kami, supaya kami boleh hidup dan beraktivitas seperti sedia kala dalam bekerja, beribadah di gereja, belajar, dan juga bisa menjalankan kegiatan sosial lainnya. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu pada kesempatan malam hari ini. Berkatilah kehidupan keluarga mereka, dan bentuklah keluarga mereka seturut dengan kehendak-Mu, sehingga dapat terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu untuk aktivitas pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berikan kelancaran dan pertolongan apabila dalam pekerjaan mereka alami kesulitan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang dalam proses pendidikan. Tuhan juga memberkati pendidikan mereka, terutama pada saat yang serba terbatas ini. Kiranya Tuhan memberikan cara terbaik buat kelanjutan pendidikan dari anak-anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Buat anak-anak kami yang sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan jodoh yang terbaik, setara dan seiman sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Engkau sertai dan lancarkan setiap kegiatan yang sudah direncanakan di gereja HKBP Maranatha Rawalumbu ini, sehingga setiap apa yang kami lakukan di gereja kami ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini, agar mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa buat para pelayan-Mu, mulai dari pendeta, para penatua, serta pelayan-pelayan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu. Biarlah kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan, sehingga apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami ini, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan serta menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antara suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pimpinan yang di bawahnya,
Kiranya Tuhan memberikan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa ucapan syukur dan permohonan kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau sudah terlebih dahulu mengetahui doa yang ingin kami sampaikan. Doa yang masih jauh dari kurang sempurna ini, kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi nomor 656 ayat 1 dan 2. Martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata parholong roha. Rodo kami akan ani hokokmu maruduk ngi roha tujolom. Laho tu mangihon hatam kami. Gohima roha doh pikiran nami marhite todim todi porbadia. Marhite Kristus Yesus jaloma tangyang nami. Amin. Dihita ruas nitu hata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semangat selalu di dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah dalam pertanyaan malam hari ini dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kejadian 32 ayat 13 sampai dengan ayat 21 saya akan membacakan untuk kita. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusu berserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu
dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian haruslah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti mempunyai masa lalu. Kalau masa lalu itu penuh dengan kenangan, penuh dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, pastilah seseorang merindukan kenangan itu bisa terulang kembali. Tetapi jika sebaliknya, Bapak, Ibu, Saudara, masa lalu itu penuh dengan kepahitan, masa lalu kita dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh kejahatan, tentu itu merupakan akar pahit dalam hidup dan kehidupan kita ke depannya. Kalau akar pahit itu belum kita tuntaskan, kita akan merasa bersalah, dibayang-bayangi oleh rasa bersalah tersebut. Kita akan menghadapi kesengsaraan, bahkan banyak hal yang membuat kita merasa tertekan, tidak nyaman, dan tidak damai. Hidup yang dijalani sungguh tidak memiliki kenyamanan. Yakub berpuluh-puluh tahun telah berpisah dari saudaranya, dari kakaknya Esau. Ada banyak hal yang telah dialami oleh Yakub setelah dia menipu kakaknya dalam menerima berkat dari ayahnya, dan juga masalah hak anak sulung. Tuhan memerintahkan, berfirman kepada Yakub supaya Yakub kembali ke tanah kelahirannya. Ini adalah sesuatu masalah besar, seperti membangkitkan masa lalu itu kembali, mengingatkan Yakub akan dosa-dosa, mengingatkan Yakub akan kelemahan-kelemahannya, mengingatkan Yakub akan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya kepada kakaknya Esau. Bagaimana dia harus kembali menemui Esau. Bagaimana dia harus kembali, bukankah itu merupakan sesuatu ancaman dan menghadapi kematian, bertemu dengan yang dia sakiti, atau menemui dengan yang sudah dia berbuat jahat kepadanya. Bagaimana itu mungkin? Itu mungkin ada dalam benak atau pikiran daripada seorang Yakub. Tapi karena Allah yang berfirman, maka Yakub tidak menunda-nundanya. Yakub melakukan beberapa hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, Yakub meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu yang terlebih dahulu diperbuat oleh Yakub. Yakub hadir, Yakub datang dan bahkan bergumul dengan Allah, bergumul bersama dengan Allah. Yakub meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan kepadanya,
supaya Tuhan mengingat janjinya, firman-Nya, sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 32 ayat 9 sampai dengan ayat 10 ini, di sebelum nas kita ini. Di ayat 11, Yakub jelas mengatakan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dari anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Dengan kekuatan firman, dengan janji penyertaan Allah kepada Yakub, Yakub memberanikan diri kembali untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Meskipun dia ada sedikit keraguan, meskipun dia dibayang-bayangi rasa takut oleh karena rasa bersalahnya, oleh sebab itulah dia memberanikan diri datang kepada Allah bersama atau bergumul dengan Tuhan. Yakub mengaku di hadapan Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah yang dapat menyelamatkan aku, menolong aku, sekiranya adalah rencana-rencana, rancangan-rancangan yang telah disusun oleh Esau kakakku. Lepaskanlah aku dari dendamnya, lepaskanlah aku dari sesuatu hal yang mungkin sudah dipersiapkan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Yakub mengaku bahwa dia sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Yakub merasakan bahwa betapa besar kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Yakub menyadari bahwa kesalahan-kesalahan itu mungkin tidak akan termaafkan oleh kakaknya Esau, sehingga dia datang berseru kepada Allah, datang mengingatkan Allah atas janji, atas padan ni debata nani warihonna tu si Jakob. Yakub datang, engkau yang mengatakan engkau akan berbuat baik kepadaku. Engkau yang mengatakan bahkan keturunanku sebanyak pasir di tepi lautan. Engkau sendiri yang mengatakan itu bahkan sebanyak bintang-bintang di langit. Kiranya engkau berbelas kasihan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakub memohon supaya Allah melepaskan dari segala kegentaran, dari segala mara bahaya yang mungkin sudah bersedia mengancamnya. Yakub datang ke hadapan Allah untuk menghindarkannya dari sakit hati dan mungkin balas dendam dari seorang Esau yang sudah tersakiti. Dia merindukan rencana Allah yang nyata. Dia merindukan rencana Allah yang nyata hadir berkarya dalam hidup dan kehidupannya, menghadapi permasalahan-permasalahan, mentuntaskan masa lalunya, mentuntaskan, melepaskan akar pahitnya selama hidupnya ini. Dia mengumpulkan segala kekuatannya dan semangatnya dan keberaniannya untuk melakukan perintah Tuhan, untuk datang bertemu, untuk membuka ruang perdamaian, memulai perdamaian, merindukan perdamaian, mengadakan perdamaian dengan kakaknya Esau yang telah dia sakiti. Keberanian yang luar biasa untuk menghadapi bahkan menerima segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Itulah yang terlebih dahulu dilakukan oleh Yakub, berserah diri kepada Tuhan, memohon petunjuk Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon anjuran, bimbingan dari Tuhan supaya dia mampu bertemu dengan Esau yang sudah dia rindukannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah untuk mentuntaskan masa lalu tersebut, untuk menghadirkan, menyatakan damai tersebut, keberanian untuk memilih dan siap memulai. Itu yang kedua yang dilakukan oleh Yakub. Mungkin kita memiliki rencana-rencana kerinduan berdamai, tapi ketika kita tidak mau memulainya, kapan itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pada kesempatan ini, Yakub dengan berani mau berdamai dengan kakaknya Esau, mentuntaskan masa lalu tersebut untuk melepaskan akar kepahitan itu. Yakub tidak tinggal diam.
Yakub tidak menunggu harus kakaknya yang datang kepadanya, tapi Yakub melakukan sesuatu tindakan. Dia terlebih dahulu melakukan tindakan. Yakub memilih untuk berdamai dengan kakaknya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Dia mempersiapkan dirinya, dia mempersiapkan hatinya, dia merendahkan diri. Dia tidak menganggap sesuatu hal kelebihan-kelebihannya, meskipun sudah banyak kekayaannya. Dia tidak mengandalkan itu, tapi dia benar-benar mempersiapkan dirinya, merendahkan dirinya ketika mau bertemu dengan Esau kakaknya, untuk memulai perdamaian dengan kesadaran yang tinggi atas segala dosa dan kejahatan, kekurangan yang sudah diperbuatnya. Yang pertama, Yakub menyuruh utusannya untuk menginformasikan, untuk memberitahukan kepada Esau bahwa Yakub akan datang. Yakub akan datang dan mau berdamai dengan kakaknya, dan telah mempersiapkan ragam persembahan atau ragam pemberian-pemberian kepada Esau nantinya. Lalu Yakub mengatakan kepada suruhan utusannya itu, beginilah kamu katakan kepada tuanku Esau. Bapak ibu saudara, kerendahan hati diri seorang Yakub. Esau tetap dianggap sebagai tuannya. Beginilah kau kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitakan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ini dari kerendahan diri seorang seorang Yakub, supaya aku mendapat kasihmu. Sikap hati yang mau berdamai, sikap hati yang mau berdamai dan mau berkorban. Sikap hati yang mau berdamai dan mau merendahkan diri di hadapan kakaknya yang sudah dia sakiti. Dia tidak memiliki niat sama sekali untuk mengelabui kakaknya lagi. Kemudian pulanglah para utusan itu. Berita yang dibawa utusan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, informasi yang dibawa utusan itu tidaklah lengkap, tidaklah menyejukkan hati seorang Yakub. Karena yang diinformasikan dalam melalui firman malam ini, para utusan itu hanya mengatakan bahwa kakakmu Esau telah datang, sedang dalam perjalanan bersama dengan 400 pasukannya. Tidak ada dikatakan, diberitakan apakah maksud dari kedatangan seorang Esau dengan 400 pasukan. Sehingga hal ini semakin membuat Yakub semakin gentar dan ketakutan, sehingga yang ketiga yang dia lakukan adalah menyusun strategi. Saat harus bertemu kembali dengan Esau, Yakub mempergunakan strategi untuk menyelamatkan diri, dan terlebih Yakub telah menyusun strategi untuk melunakkan hati seorang Esau dengan pemberian-pemberian yang telah disusun dengan baik, bahkan berlapis-lapis. Mudah-mudahan dengan pemberian ini hati kakakku tergerak. Mudah-mudahan dengan pemberian ini dia menerima aku. Dia mau berdamai dengan aku. Strategi-strategi yang disusun oleh Yakub itu telah dilakukannya dengan baik. Dia berupaya melunakkan hati Esau dengan berbagai pemberian sebagai ungkapan rasa bersalahnya. Dia memberikan persembahan-persembahan itu sebagai tanda rasa hormatnya kepada kakaknya. Dia memberi persembahan-persembahan itu sebagai ungkapan syukurnya atas kerelaan seorang Esau yang akan menerimanya. Rombongan Yakub dan pemberian-pemberian tersebut dibagi dalam kelompok-kelompok untuk mensiasati dan untuk melunakkan hati seorang Esau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mudah-mudahan hati kakakku berbalik dan mengasihiku, berkenan kepadaku.
Rencana-rencana itu dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengubah sikap hati. Tuhan mengubahkan perilaku atau keadaan itu menjadi keadaan yang luar biasa. Keadaan yang damai sejahtera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mereka telah berpisah. Oleh karena kesalahpahaman atau oleh karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat seorang Yakub kepada kakaknya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah hari ini, melalui khotbah pertanyaan ini, dilukiskan kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini, supaya kita membuka diri. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dialami oleh Yakub, mungkin kita sedang mengalami seperti yang dialami oleh Esau dan Yakub. Mungkin masih ada di antara kita yang tidak berdamai dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan ibotonya, dengan hula-hulanya, dengan namborunya, atau dengan siapapun. Mungkin kita menyakiti hati saudara-saudara kita sehingga tidak ada perdamaian. Atau mungkin mereka menyakiti hati kita sehingga kita akan menutup hati untuk tidak berdamai dengannya. Ada banyak hal yang mungkin membuat hubungan kita terganggu, hubungan abang kakak terganggu, hubungan sesama anggota keluarga terganggu, mungkin disebabkan oleh perebutan harta, mungkin oleh karena perkataan tutur kata yang tidak baik dan tidak benar, atau mungkin karena kurangnya komunikasi yang baik. Itu akan membuat hubungan kekeluargaan, hubungan abang dan kakak, hubungan kakak dan adik mungkin akan renggang dan menghadapi masalah. Dan mungkin akan menjadi akar kepahitan dalam hidup dan kehidupan kita, mungkin dalam waktu yang sangat lama, ketika kita selalu membiarkannya dan tidak mentuntaskannya dengan baik. Maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara, siapapun dari antara kita yang sedang mengalami hal-hal seperti itu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, bukalah hatimu. Jangan pelihara akar kepahitan itu dalam hidup dan kehidupanmu. Sebab dalam Efesus 4 ayat 32 sampai 33 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya damai yang daripada Kristus, supaya kesatuan dan damai yang dari Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau memberi diri untuk dijamah oleh Kristus. Roh Kudus yang telah bekerja memelihara hidup dan kehidupan kita. Kita harus mau dipulihkan. Ketika hubungan kita semakin rusak atau rusak dan rusak, berilah dirimu dipulihkan. Maulah berdamai dengan saudara-saudaramu. Jangan ada kata-kata mardomu di tanorara. Jangan ada kata-kata sampai kapanpun aku tidak akan berdamai dengannya. Aku tidak merindukan pertemuan dengannya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dikatakan orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Itu adalah sesuatu perkataan-perkataan yang tidak boleh keluar dari mulut orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang dosa-dosanya telah ditebus oleh Tuhan. Seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus berbesar hati. Dia harus mau mengalahkan egonya. Dia harus mau menerima kelebihan dan kekurangan saudara-saudaranya. Dia harus mau mengampuni. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jemaat Tuhan dan kita semua parhalado, para hamba Tuhan. Masih adakah akar kepahitan dalam hidupmu, dalam hati kita, yang belum kita tuntaskan? Masih adakah dari antara saudara-saudara yang belum berdamai dengan saudara-saudaramu? Masih adakah perkataan-perkataan mardomu di tanorara?
Masih beranikah saudara mengatakan aku tidak akan berdamai dengannya sampai kapanpun? Jika kita masih ada dalam situasi tersebut, mari mengundang Roh Kudus dan mengatakan berdoa saat ini juga, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan dan katakan, beri aku kekuatan Tuhan untuk mentuntaskan akar kepahitan ini, mencabut akar kepahitan ini dari hidup dan kehidupanku. Sebab aku tidak akan pernah merasa nyaman ketika aku tidak mampu berdamai dengan abangku, dengan kakakku, dengan saudara-saudaraku, ketika aku tidak berdamai dengan mereka. Padahal Engkau Yesus, Engkau telah mati, Engkau telah berkorban untukku, untuk dosa-dosaku, supaya aku selamat. Engkau memperdamaikan aku dengan Allah. Supaya aku memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Supaya aku menerima kehidupan yang kekal. Ingat Bapak Ibu Saudara, sesama dosa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Sesama dosa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, songo panesa nami, dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Bagaimana dosamu akan diampuni? Bagaimana dosamu akan dihapuskan? Sementara saudara-saudara, sementara kita susah untuk mengampuni, sementara kita susah untuk berdamai. Bukankah itu sesuatu hal yang akan menjadi ganjaran dalam dan kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Hati kita tidak tentram, hati kita tidak damai. Belajar dari firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita memberi diri, membuka diri untuk berdamai dengan saudara-saudara kita. Karena ada perkataan orang Batak mengatakan, songo tapulon aek do anggo perbadaan ni namarhaha marangi. Songo tapulon aek do anggo perbadaan ni namarhaha marangi. Sebagai seorang manusia, kakak, abang, adik, mungkin akan ada kesalahpahaman. Tapi jangan biarkan kesalahpahaman itu berlarut-larut. Karena kita bersaudara, kita satu. Satu di dalam keluarga, satu di dalam iman sebagai konteks bergereja. Kita satu dengannya. Kalau perkataan dari orang Batak, dari saudara kita mengatakan songot tapulon aek do anggo parbadani namara marangi, tidak terpisahkan. Meskipun mulut kita mengeluarkan kata-kata aku tidak mau berdamai dengannya, mardomu di tanurara, dan ungkapan-ungkapan yang lainnya yang menunjukkan kekesalan hati, tapi dia adalah darah daging kita, kita satu dengannya. Kita satu dengannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan kita. Mari memberi diri diubahkan. Mari mencari pemulihan dari Tuhan, jangan dari dunia ini. Mencari pemulihan dari Tuhan, berilah dirimu disentuh oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berilah dirimu disentuh oleh Tuhan. Ketika kita memberi diri disentuh oleh Tuhan, rasakanlah aliran-aliran kasih-Nya. Rasakanlah keajaiban-keajaibannya dalam hidup dan kehidupanmu. Rasakanlah damai sejahtera yang luar biasa memenuhi hidup dan kehidupan saudara-saudara. Kita harus berani, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak berani untuk memulai perdamaian dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan nemboro kita, dengan famili keluarga kita, dengan teman-teman kita, maka kasih Kristus itu mungkin sudah kita salah artikan. Ketika kita tidak mau berdamai dengan teman-teman kita, ketika kita tidak mau berdamai dengan dongata sahuria, ketika kita tidak mau berdamai dengan para tetangga kita, padahal panggilan daripada firman Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Yesus mengajarkan Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Kasihilah Tuhan Allahmu sama nilainya dengan mengasihi sesamamu. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan Allah sama nilainya dengan mengasihi sesama manusia. Tidak terpisahkan. Kita tidak terpisahkan dengan abang kita, kakak kita, keluarga kita, teman kita, saudara-saudara kita. Kita harus menjalin persatuan, kesatuan, hubungan yang baik dan damai sejahtera yang dari Tuhan.
Jangan biarkan si iblis merasuki hidup dan kehidupanmu. Jangan biarkan si iblis merasuki hidup dan kehidupanmu, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan biarkan si iblis mengacaukan hubunganmu dengan saudara-saudaramu, hubunganmu dengan keluargamu. Hilangkan itu. Tuntaskan itu. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubahkan sikap hatimu, supaya Tuhan juga mengubahkan sikap hati saudara-saudaramu. Ketika kita sudah pernah mengatakan hal-hal yang menyakitkan, yang menyinggung, bahkan merugikan saudara-saudara kita, mohonlah ampun kepada Tuhan, datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan, katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Yakub, aku adalah orang yang bersalah, aku adalah orang yang tidak layak, selamatkan aku, lepaskan aku mau berdamai, supaya aku memiliki sukacita, supaya hatiku nyaman, tentram, menjalani kehidupan ke depan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara? Apa yang harus Anda banggakan, saudara banggakan, ketika saudara tidak mampu berdamai dengan abangmu, dengan adikmu, atau dengan saudara-saudaramu? Adakah keuntungan yang saudara peroleh darinya? Adakah keunggulan-keunggulanmu kalau saudara tidak mampu berdamai dengan mereka? Bukankah itu sesuatu kerugian yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara? Bukankah itu sesuatu kerugian yang luar biasa? Firman Tuhan dalam Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung-gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat nanti di ayat selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara. Setelah mereka bertemu, apa yang terjadi? Ketakutan-ketakutan yang dibayangkan oleh Yakub ternyata tidak ada. Ketakutan-ketakutan yang ada dalam pikiran Yakub, rencana-rencana atau balas dendam dari kakaknya Esau, ternyata tidak ada. Tapi jauh di balik itu yang terjadi, apa yang terjadi? Setelah nas ini nanti, setelah ayat ini, apa yang terjadi? Esau datang memeluknya. Mereka saling merangkul dan meneteskan air mata. Kerinduan masing-masing ternyata ada untuk bertemu dengan abangnya, untuk bertemu dengan kakaknya. Mereka saling berpelukan. Semua harta, semua pemberian yang dipersembahkan oleh Yakub, Esau menolaknya. Saya memiliki banyak. Saya memiliki banyak, tetapi Yakub selalu memaksa. Lihatlah adikku, saya memiliki banyak. Saya tidak membutuhkan pemberianmu. Saya sudah sangat senang kita bertemu. Mereka saling merangkul dengan air mata. Kerinduannya terobati. Luar biasa, akar pahit dari kehidupan seorang Yakub dipulihkan. Sehingga dia hidup dalam sukacita. Dia menjadi orang yang merdeka. Dia menjadi orang yang bebas. Dia menjadi orang yang memiliki damai sejahtera. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, yang mengikuti ibadah hari ini, harus mau memberi dirinya. Harus memulai melakukan perdamaian. Mulailah darimu. Jangan tunggu orang lain untuk melakukan perdamaian. Mulailah dari diri kita sendiri. Kita harus berani memulainya. Kita harus berani melakukannya. Karena orang yang hidup, yang membawa damai, yang melakukan damai, yang merindukan kedamaian, mereka akan memiliki sukacita yang luar biasa. Mereka akan tetap menerima tuntunan daripada Tuhan. Mereka akan tetap menerima kelayakan di hadapan Tuhan. Mereka akan tetap dikuatkan, ditopang oleh Tuhan. Itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mendapat hal-hal yang luar biasa. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, beri diri kita, memberi diri diubahkan oleh Tuhan. Memberi diri kita disentuh oleh kuasa Tuhan. Disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah kalau kita hidup dalam perdamaian. Sungguh sangat indah kalau kita tidak membalaskan kejahatan.
dengan kejahatan. Tapi ketika kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan, berbahagialah saudara. Saudara akan menerima sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak terlukiskan. Sukacita yang luar biasa. Karena kejahatan-kejahatan itu akan kalah. Karena kejahatan-kejahatan itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi orang yang selalu hidup dalam kebaikan, orang yang selalu berusaha melakukan damai, dia akan menerima sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dia akan menerima sesuatu hal yang besar yang sudah Tuhan persiapkan untuknya. Itu Bapak Ibu Saudara yang harus kita ingat dan renungkan. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Kesempatan-kesempatan si iblis telah diremukkan. Kuasa-kuasa si jahat telah dihancurkan di dalam nama Tuhan. Orang yang membawa damai, dia akan menerima sesuatu hal yang luar biasa. Di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Martua ma akasiwa dame, aigaro donasida akka anak konni debata. Kalau saudara hidup dalam damai, membawa damai, mau berdamai, saudara adalah benar anak-anak Tuhan. Kita adalah benar anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita cari? Mengapa kita harus bangga kita memiliki musuh? Mengapa kita harus bangga memusuhi saudara-saudara kita? Mengapa kita harus bangga memiliki atau tidak berkomunikasi dengan abang kakak kita? Maka orang yang telah diubahkan, Bapak Ibu Saudara, orang yang telah diubahkan, orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mulai saat ini dan ketika sudah mendengar firman Tuhan ini, dia akan selalu merindukan perdamaian, hidup berdamai, berdampingan dengan saudara-saudaranya. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah saudara jika saudara mau melakukan damai. Jangan terlalu takut. Mulailah. Meskipun kita harus mengorbankan harga diri, mulailah berdamai. Tanggalkan keegoanmu. Tanggalkan keangkuhanmu. Supaya saudara bisa bebas. Supaya saudara boleh selamat dari segala akar kepahitan tersebut. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuatlah juga demikian. Apa yang kita telah terima dari Tuhan, maka itu harus kita perbuat kepada saudara-saudara kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memulihkan kita, memulihkan hubungan kita kepada Allah. Maka kita adalah orang yang bebas, maka kita adalah orang yang selamat, maka kita adalah orang yang dosa-dosanya telah diampuni, dosa-dosanya telah dipulihkan, sehingga kita adalah manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang telah dilahirkan kembali, manusia-manusia yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh, yang dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus, yang dipanggil untuk hidup dengan buah-buah Roh dalam hidup dan kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan ini benar-benar kita terima, benar-benar kita izinkan, kita buka hati kita lebar-lebar, dimasuki oleh kuasa Tuhan dan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini benar-benar berkuasa mengubahkan sikap hati kita. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, ruang diskusi kita buka pada kesempatan ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara, boleh melalui live chat dari YouTube kita.
Bagaimana amang kita dapat membantu jika dalam keluarga kita ada akar kepahitan, sehingga dalam keluarga itu terganggu hubungan yang baik, bisa saling menggugat di pengadilan karena harta duniawi. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat seorang Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dia menyadari dia mengalami banyak kerugian. Kemudian berkat yang seharusnya kepadanya dicuri istilahnya ya oleh Yakub dengan penipuan sehingga yang diterima oleh Esau adalah menjadi kutukan. Itu sesuatu hal yang luar biasa pahitnya. Tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, ketika Esau tidak mengingat masa lalu, ketika Esau tidak berpatokan pada kerugian-kerugian yang dia alami, yang diakibatkan oleh Yakub, dia justru diperkaya dan menerima banyak kekayaan. Dan bahkan ketika Yakub hendak sepertinya mau membayar apa yang dia lakukannya, Esau mengatakan, aku sudah memiliki banyak. Aku sudah memiliki banyak, engkau boleh melihatnya. Bapak Ibu Saudara, apakah harta lebih penting dari hubungan darah? Memang sangat sakit ketika yang menjadi hak kita menjadi tidak kita miliki. Ketika hak kita diserobot oleh saudara-saudara kita sendiri. Ketika yang menjadi hak kita tidak kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat sakit dan sangat menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan lagi Bapak Ibu Saudara, kalau saya kehilangan saudaraku oleh karena harta, padahal harta itu adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena harta yang berabang kakak boleh saling menuntut di pengadilan. Siapa yang rugi? Bukankah kedua belah pihak saling rugi ketika sudah berhadapan dengan pengadilan? Siapa yang rugi Bapak Ibu Saudara? Maka akan sampai pada seperti perkataan dang diho dang diau tumagonan di begu nahalak bata kate. Dang diho dang diau tumagonan di begu. Mari menghilangkan akar kepahitan ini. Kalau kita mau melepaskan, maka Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langitnya. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Hanya kita butuh keberanian, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh keberanian. Kita membutuhkan keberanian untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Esau dan Yakub ini. Kita harus butuh keberanian. Berani untuk melepaskan, berani untuk memaafkan, berani untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, seberapa mahal pun sebenarnya nilai-nilai dari harta kita, memang itu sangat berarti bagi kita. Tapi mari kita melihat dengan jernih, dengan baik. Ketika orang yang berserah kepada Tuhan, ketika orang yang mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar anak-anak Tuhan, maka kita akan melihat strategi-strategi apa untuk memenangkan saudara kita. Untuk memenangkan, bukan untuk mengalahkan. Strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk melunakkan hati saudara-saudara kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Yakub ini. Mudah-mudahan abangku, kakakku Esau ini bermurah hati dan mau menerima persembahanku ini. Marilah kita saling menopang, saling mendoakan. Kalaupun kita merasakan ada akar kepahitan dalam hidup dan kehidupan kita, itu akan membuat kita semakin terganggu. Itu akan membuat kita semakin dendam ketika kita tidak mampu melepaskannya. Ketika kita sudah mengakar dalam hati kita ini rasa dendam, Bapak Ibu Saudara, maka rancangan-rancangan si iblis akan mudah merasuki hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi amang inang, jangan izinkan si iblis merasuki hidup dan kehidupan. Mari melihat persaudaraan yang rukun, membina persaudaraan yang rukun itu. Usahakanlah jangan ada pertengkaran-pertengkaran. Mari mengalah, karena dia adalah saudara kita, karena dia adalah keluarga kita, karena dia adalah darah daging kita. Mari mengutamakan doa.
Sebab doa mampu mengubah sikap hati seseorang. Mungkin bukan saat ini, tapi beberapa hari, mungkin beberapa tahun yang akan datang, dia akan diubahkan Tuhan, sehingga dia berubah. Dan bukan hanya mungkin saja terjadi dia dengan datang kepada kita, tapi mungkin dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan akan Tuhan cerahkan kepada kita. Jangan layani si iblis. Jangan beri dirimu diporak-porandakan si iblis. Mari utamakan damai. Itu yang boleh saya sampaikan untuk amang sintua kita. Masih ada Mang Inang sebelum kita tutup pertanyaan-pertanyaan? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh dijapri melalui nomor kami, supaya kita boleh memberikan masukan-masukan atau solusi-solusi atau jawaban-jawaban dari pertanyaan Amang dan Inang. Semoga Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Damai sejahtera Tuhan menaungi hidup dan kehidupan kita. Kita satu di dalam Tuhan. Mari menikmati berkat-berkat-Nya yang melimpah. Buka hatimu, buka hidupmu untuk dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Di sana kita akan menikmati berkat-berkat yang melimpah yang akan Tuhan curahkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh hadir dalam setiap pergumulan kami, Allah yang sungguh memberi kesejukan bagi kami ketika kami memiliki akar kepahitan dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan itu mungkin disebabkan oleh hubungan kami dengan abang kami, kakak kami, saudara kami, sehingga hubungan itu tidak baik, tidak harmonis. Dan itu akan membuat kami merasa tidak nyaman, dibayang-bayangi oleh rasa bersalah, emosi, dendam, dan akan banyak lagi kuasa-kuasa si iblis yang mengisi hidup dan kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kami mau belajar, supaya kami sama-sama saling peduli, supaya kami mengutamakan kedamaian dan perdamaian, supaya kami mengundang dan bergumul bersama Allah dalam mentuntaskan akar kepahitan itu. Yakub yang merasa bersalah, Yakub yang merasa berdosa, Yakub yang telah melakukan kesalahan kepada kakaknya. Dia memohon kekuatan daripada Tuhan, memohon kekuatan untuk memampukannya berdamai dengan kakaknya. Demikianlah halnya dengan kami Tuhan. Kami rindu perdamaian. Hendaklah setiap orang percaya, hendaklah setiap warga jemaat-Mu, terlebih yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, memiliki semangat dan keberanian dan kekuatan yang daripada-Mu untuk membuka dirinya berdamai dengan saudara-saudaranya. Meskipun kami dirugikan mungkin, meskipun kami mungkin telah menerima fitnahan dan hal-hal yang lain, atau sebaliknya, mungkin kami merugikan saudara-saudara kami, mungkin kami telah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saudara-saudara kami. Kami datang tunduk, bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan kami. Segala akar kepahitan itu hendak kami lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami beroleh kesembuhan, kami beroleh kelepasan, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Hendaklah kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami tadinya adalah hamba dosa, tetapi Engkau melepaskan kami. Hubungan kami tadinya tidak baik kepada Allah, tapi Engkau Yesus memperdamaikan kami kepada Allah, sehingga kami dilayakkan
dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Jangan karena dunia ini, jangan karena harta dunia ini Tuhan, hubungan kami menjadi rusak. Jangan karena sesuatu yang tidak berarti atau yang tidak bermakna, atau sesuatu yang tidak memiliki arti kekekalan membuat kami jadi rusak. Bapa Surgawi, hendaklah kami saling mengasihi sebagai saudara. Hendaklah kami saling bertolong-tolongan, saling menopang, dan saling mendoakan. Ketika ada yang tersakiti oleh karena perbuatan-perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami memohon ampun di hadapan-Mu. Pulihkan saudara-saudara kami Tuhan, yang hatinya tersakiti dan mungkin dirugikan. Pulihkan mereka semua, berkati hidup dan kehidupannya. Dan pulihkan hati kami Tuhan, supaya kami mau berdamai kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat keadaan dari bangsa dan negara kami dan dunia ini. Dan secara khusus semua warga jemaat-Mu yang terpapar virus COVID-19. Ada banyak Tuhan, jamahan-Mu, sentuhan-Mu, kasih-Mu yang mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Sehingga mereka memiliki, menerima, mengalami ada kuasa yang menyentuh hidup dan kehidupan mereka pada malam hari ini. Saat kami mendoakan mereka, meskipun nama mereka tidak kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Mereka sembuh oleh karena kesembuhan, keajaiban, mujizat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah persekutuan kami ini. Dan saudara-saudara kami, para pelayan malam hari ini, dan juga pemandu lagu, pemusik, tim multimedia, berikan kepada kami semua kesehatan, keteguhan hati, semangat yang luar biasa, keyakinan, kepercayaan bahwa Engkau selalu menjaga kami, selalu memberkati kami, dan menyediakan pemulihan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita persiapkan hati kita memuji Tuhan dan memberi persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis HKBP Maranatha Rawalumbu mengucapkan tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati. Horas.